Selamat pagi Ibu, benar dengan Ibu Desi. Saya gelangin dulu Ibu ya. Sudah benar. Perkenalkan Bu, nama saya Perawat Rara. Di sini saya bertugas dari pukul 7 hingga pukul 2 siang nanti. Nah, hari ini Ibu diinstruksikan untuk pemasakan selang NGT. Pemasangan NGT adalah memasukkan selang melalui hidung Ibu sampai nanti menuju ke lambung. Gunanya untuk memberikan nutrisi kepada Ibu agar nutrisinya tetap terpenuhi dan baik, serta juga memberikan obat-obatan melalui selang tersebut karena ibu tidak bisa menelan. Sebelum saya melakukan tindakan, apakah ibu setuju? Baiklah ibu, kita lakukan ya. Baiklah, kita akan melakukan tahap 3. Sebelum kita melakukan tindakan, baik sebaiknya kita cuci tangan terlebih dahulu. Pakai untuk gula. Yang kedua, memakai handscoon. Kita pasangkan handuk melintang di atas dadanya klien. Sebelum kita memasukkan selang NGT ke lubang nutrinya klien, kita harus cek dulu lubang nutri mana yang harus kita masukkan selang dengan cara yang pertama, cek menggunakan pin light, ada atau tidak sumbatan, atau ada atau tidaknya polip. Kemudian cara yang lain adalah suruh klien hembuskan nafasnya melalui hidung sebelah-sebelah. Jadi di bagian sebelahnya kita tutup, kita suruh hembuskan, dan kita dekatkan bagian punggung tangan kita, suruh klien hembuskan. Lalu bergantian ke sebelahnya lagi. Kita lihat bagian mana yang lebih kencang hembusannya. Yang lebih kencang itulah yang akan kita masukkan selang NGT, karena artinya aliran di bagian nostril itu tidak ada sumbatan. Kemudian kita ajak komunikasi klien bagaimana dan apa yang harus klien lakukan pada saat proses pemasukan selang. Anjurkan klien untuk menelan ketika memasukkan selangnya, seperti menelan air ludah agar selangnya bisa masuk ke lambung. Kemudian posisi klien jangan menggunakan bantal. Kemudian pada saat memasukkan selang ke lubang nostril harus kita hiperekstensikan dulu bagian lehernya agar selangnya bisa masuk ke dalam lubang tenggorokan. Selanjutnya kita ukur sepanjang mana selang NGT akan masuk ke lambungnya klien dengan cara ukur dari atas cuping hidung, kemudian ke telinga, kemudian memanjang ke PX-nya atau possessive hypodois. Kemudian setelah dapat kita ukur, kita tandai dengan plester.
Setelah itu kita akan memasukkan selangnya. Sebelum itu kita akan kasih jeli dulu, lalu lumuri sepanjang tanda yang telah kita ukur. Kita masukkan ke hidungnya klien dengan bantuan pinset juga bisa. Pakai pinset deh. Dek kan? Ini lah. Terus masuk sambil kita perhatikan rongga mulut klien karena terkadang selang itu akan menggulung di bagian tenggorokannya. Jadi perhatikan ada tidak gulungan selangnya dengan cara kita tekan lidahnya menggunakan tong spatel. Kemudian perhatikan. Suruh pasien tarik nafas dalam dan menelan. Dan terus kita masukkan selangnya sampai dengan tandanya. Setelah kita pastikan sudah batas tanda selangnya masuk ke dalam tubuh klien, lalu tes apakah selang tersebut sudah benar-benar masuk ke dalam lambung atau masuk ke saluran lain dengan cara menarik cairan lambung dengan menggunakan spuit. Pasang spuitnya, kemudian tarik, kemudian lihat ada tidak cairan lambung yang keluar yang berwarna agak kekuningan. Tarik keluar, lihat ada tidak cairan. Tarik baik, nak. Silakan, tarik baik. Yang kedua, dengan cara memasukkan ujung selang NGT ke dalam air. Masukkan, normalnya itu udara yang keluar sedikit saja gelembungnya. Yang ketiga, dengan cara dengarkan menggunakan stetoskop di bagian kuadran kiri atas bagian gastern. Jadi kita masukkan udara, kemudian kita dorong dengan kuat udaranya itu masuk ke dalam lambung. Jadi kita dorong akan terdengar suara tarikan atau dorongan udara ke dalam lambung klien. Jadi kalau terdengar artinya selang sudah benar-benar masuk ke dalam lambung. Jika selang sudah benar-benar masuk, lakukan fiksasi. Buat seperti kupu-kupu di bagian hidungnya klien, kemudian di pipi, kemudian lihat kegunaan pemasangan NGT. Kalau dia digunakan untuk respirasi pada cairan lambung, jadi ini kita sambungkan ke kantong penampung. Kedua, kalau dia digunakan untuk pemberian nutrisi, kalau pada saat pemasangan itu belum saatnya dia diberikan nutrisi ini, kita klem aja dengan cara dijepit seperti ini. Lalu kita klem, karena kalau tidak diklem cairan lambung akan keluar terus-menerus. Dan jika nanti saat pemberian nutrisi kita lakukan dan kita sambungkan ke spuit untuk memberikan nutrisi. Jika sudah, rapikan alat-alat dan lepaskan handscoon. Baik Ibu, tindakannya sudah selesai. Bagaimana perasaan Ibu? Memang rasanya tidak nyaman, tetapi ini juga untuk kesembuhan Ibu. Atas kerjasamanya, terima kasih banyak Ibu. Tindakannya berjalan dengan lancar. Saya tinggal dulu ya Ibu ya. Terima kasih Ibu.